Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Bagi siapapun yang melihat videonya ini, sebelumnya izinkan aku untuk membantu kalian untuk menjawab assignment 5 ya tentang beban di BRI Muka halaman 156. Di mana halaman itu sebenarnya kalau di PDF itu di halaman ke 91 ya, 91 dan 92. Nah, untuk exercise-nya. Nah, kita lanjut untuk yang prepared expense itu pertama-tama kalau di soal itu udah dikasih tahu ya terkait dengan ketentuan dan keterangan di sini dan juga soalnya. Nah, untuk keterangan nanti akan dibacakan sekaligus kita menjawab soal biar lebih kompleks. Nah, bagi teman-teman yang belum masuk dengan materinya bisa nonton video intensif yang ada 2 part itu praktik, silahkan ditonton. Itu insya Allah sudah bisa ditonton dan kalian bisa pahami karena itu lebih simpel dan padat ya karena aku juga menjelaskan tentang lebih rinci di situ. Nah, kita mulai. Pertama adalah exercise. Ada 2 soal dan soal pertama seperti biasa sama dengan materi-materi yang sebelumnya itu terkait dengan substantif. Kita harus membuat substantif audit program untuk prepared expense. Nah, sama ya dengan beberapa pertemuan dari pertemuan 4 sampai 7 kemarin, kan kita juga pasti yang pertama mintanya ini ya. Nah, ini yang pasti kita punya 5 asersi sama ya dengan kemarin itu existence and occurrence, ada completeness, ada right and obligation dan valuation and occasion serta presentation and disclosure. Nah, kita buat asersi itu harus ada 5 ini, terus mencakup 5 tadi asersi. Terus kita juga dibantu dengan ini ya pengumpulan bukti yang umum, bukti audio yang umum biasanya ini rekalkulasi, physical observation, konfirmasi, verbal inquiry, vouching, tracing, scanning, dan clinical prosedur. Nah, ini juga hubungannya dengan asersi yang tadi ya. Nah, kita buat itu di form atau di bagian sheet AP4 untuk asersi ini manajemennya. Nah, yang kedua kita akan buat tentang schedule prepaid assurance dan insurance expense yang sama dengan D1. Ini ya sheet D1 ini. Dan juga kita akan melakukan kerjaan di D2 dan termasuk dari working paper kita yang lain-lainnya. Nah, termasuk juga kita disuruh buat clinical prosedur di bagian di kertas kerja D3 yang termasuk dengan prepared trend, terus ini juga kita buat prepare similar working paper to analyze prepared trend of vice surplus inventory, small inventory, dan juga diskusikan dengan fluktuasi dan ini juga terkait akun yang akan kita pastikan atau kita akan satisfy itu kan memuaskan ya yang kita akan cari. Nah, juga aku tambahin ada di ini ya date schedule. Date schedule ini tentang prepaid expense-nya. Nah, yang pertama adalah D1. Itu D1 itu tentang ini ya gabungan dari schedule-schedule sebelumnya karena kan kita diminta di soal itu juga minta selain D1 sampai D3 kita juga buat D4 dan D5. Nah, D5 ini kita pertama itu tentang office supplies ya. D4 ini terkait dengan prepaid trend dan expense. Nah, kita mulai dari audit programnya dulu. Yang pertama audit programnya untuk prepaid expense yang pertama yang pasti paling utama adalah review dan evaluasi pengendalian internal yang berhubungan dengan beban di BRI Muka. Nah, ini asersinya itu semuanya, asersi kelima-limanya itu didapetin ya. Terus untuk yang kedua adalah siapkan analisis beban analisis terkait beban biaya asuransi, sewa, beban di BRI Muka, asuransi atau asuransi di BRI Muka, sewa, perlengkapan kantor dan peralatan kecil dari Spaltus. Nah, itu juga asersinya terkait dengan existence dan existence and range dan valuation and equation. Nah, kenapa ini bisa existence? Kalau valuation oke lah, memang karena ada analisis. Nah, kalau existence kenapa? Karena kita akan mengecek dengan bukti-buktinya. Jadi kayak kita bakal ngecek perhitungan yang berkaitan dengan bukti. Makanya ada existence ini. Nah, selanjutnya kalau yang ini adalah hitung amortisasi rekonsiliasi yang dengan akun yang beban sesuai. Nah, kalau yang masalah hitungan seperti ini
kita otomatis valuation dan occurrence ya, karena kita hitung aja amortisasinya. Beda dengan tadi yang ini kan analisis ya, analisis kan berarti kan kita butuh bukti, makanya sini ada existence dan occurrence. Terus yang keempat adalah lakukan rekalkulasi perhitungan beban, lakukan footing dan cross footing. Nah, ini terkait valuation, allocation, dan completeness. Nah, kalau rekalkulasi itu sebenarnya patokan utamanya adalah kita pasti asersinya ini valuation and allocation ya. Pokoknya terkait yang rekalkulasi, itu menghitung, itu pasti valuation and allocation. Nah, di sini juga ada completeness. Nah, kenapa completeness? Karena kita akan rekalkulasi bebannya itu kita akan nih footing dan cross footing, maka kita akan samakan di kelas kerja. Ketika kita samakan dengan kelas kerja, maka kita akan cek apakah sudah kita catat secara lengkap. Makanya di sini ada asersi completeness. Ya. Nah, tapi kalau misalnya kalian lagi ujian itu bisa lupa atau pilih lewat, ya sebenarnya tergantung dosen sih. Tapi biasanya kalau ini valuation dan allocation itu udah bagus lah gitu, udah tahu lah yang penting kan. Yang kedua adalah uji dokumen pendukung untuk penambahan beban di bed muka. Nah, ini uji dokumennya sebenarnya asersinya kenapa dua? Ya, ada existence dan occurrence, dan completeness, karena ini terkait dengan ada dua ya, ada tracing, T ya, aku kasih sini T, dan juga ada vouching ya. Jadi kan kita bisa uji dokumen pendukungnya itu dari pencatatan ke bukti atau bukti ke pencatatan. Nah, itu kan juga ingat ya, vouching itu untuk existence, tracing itu untuk completeness. Nah, makanya uji dokumennya itu bisa menghasilkan dua asersi, karena kita akan tracing atau vouching. Yang keenam adalah review penjanjian pendukung dan kontrak yang berkaitan dengan prepaid expense ini. Maka otomatis kalau kita tahu dengan review perjanjian, itu pasti hubungannya adalah ini ya, right and obligation. Nah, juga bisa terkait dengan existence dan occurrence. Nah, kenapa? Karena existence dan occurrence ini juga akan kita cek dengan buktinya. Jadi kita ngecek perjanjian pendukung ini, pasti otomatis kita ada catatannya juga kan. Catatan akuntansi, maka kita akan cek lagi dengan bukti yang ada. Maka otomatis ya, asersi dari existence dan occurrence itu sudah terpenuhi. Nah, selanjutnya adalah yang ketujuh adalah konfirmasikan secara detail atas kebijakan major assurance. Nah, kita konfirmasikan secara detail adalah kebijakan dari asuransi yang sangat besar. Nah, ini bisa dilakukan secara internal terkait dengan manajer atau terkait dengan eksternal, ya, pihak agen asuransi. Nah, otomatis kalau kita konfirmasi, ya ingat konfirmasi itu sudah kayak nyatu gitu dengan asersi, existence, dan occurrence ini. Nah, terus dan juga bisa valuation dan allocation. Nah, kenapa valuation dan allocation? Karena kita nanti biasanya kan sekali dikonfirmasi itu kan dapat hitungan. Nah, kalau perhitungan-hitungan tadi bisa juga itu valuation dan allocation. Maka juga bisa ini kayak optional juga ya valuation dan allocation, tapi lebih bagus karena kita pasti kan akan menghitung ya kesamaan dari polis asuransi yang sudah ada di perusahaan. Nah, terus telusuri saldo awal dari kelas kerja periode tahun sebelumnya. Nah, ini telusuri saldo awal ini bisa asersinya itu existence dan occurrence, completeness dan obligation. Nah, ini kertas kerja ini adalah maksudnya kertas kerja dari audit. Nah, kalau misalkan kita lakukan telusuri saldo awalnya itu dari mana dulu nih? Apa dari kertas kerja ke bukti atau dari bukti ke kertas kerja kan? Nah, atau dari saldo awal ke bukti. Makanya di sini asersinya itu ada existence dan occurrence, completeness, dan juga rate obligation. Nah, kenapa rate obligation? Karena kita akan melihat lagi tracing kepemilikan yang ada terkait dengan prepaid expense dari saldo awalnya. Biasanya kan ada di CRK tuh. Nah, kita akan cek nanti. Yang kesembilan adalah pastikan penyajian akun beban dibayar di muka itu dilaporkan di laporan keuangan sesuai tepat. Nah, ini penyajiannya maksudnya asersinya otomatis ya. Kalau ada penyajian, kewajaran, nah itu pasti presentation and disclosure, pengungkapan. Nah, ya. Karena di sini kita akan ngecek kalau ada pengumpulan apa-apa, terus kayak apa namanya, misalkan apa ya, kayak kan prepaid expense itu kan banyak, misalkan ada rent, ada insurance, ada supplies, nah itu juga dibagi-bagi. Yang ke-10 adalah pastikan kewajaran penyajian beban dibayar di muka pada laporan keuangan. Nah, ini sebenarnya sama, cuman bedanya adalah kewajaran ini terkait dengan CRK-nya. Jadi ini juga termasuk dari presentation and disclosure. Terus yang ke-11 adalah minta konfirmasi rincian kontrak asuransi dan sewa kepada pihak ketiga. Nah, ini juga ya konfirmasi tadi otomatis ya, eksistensi dan occurrence. Bisa juga valuation and allocation, tapi kalau konfirmasi kan ini kan major insurance ya, bisa
dilakukan secara internal. Kalau ini kan secara eksternal, maka consistent occurrence. Terus yang ini, terus ini saldo akun ke buku besar. Nah, ini kan dari saldo akun terus ke buku besar. Maka kan jadi dari yang bukti paling kecil naik ke. Jadi kenapa sih ini asersinya completeness? Karena ini sebenarnya tracing ya. Tracing ya karena dari saldo akun individual ya. Jadi dari yang dari bukti gitu kan ke saldo akun, pencatatan. Nah, bahkan jadi kan ini kan ke buku besar itu kan otomatis kita tracing ke pencatatan. Makanya di sini asersinya itu adalah completeness. Terus nih lah kan tracing dokumen yang berkaitan dengan beban bayar muka ke buku besar. Nah, bedanya kalau ini kan saldo akun, kalau ini dokumen dan katakannya udah ada tracing. Kalau ada tracing, otomatis ini adalah completeness ya. Oke. Kita lanjut ya. Untuk yang kita lanjut ke kelas kerja, tadi kan kita udah bahas soal, terus kita ke D5. Nah, untuk D5 kita bisa lihat di keterangan itu di halaman 91 ya. Di sini ada keterangannya. Nah, di sini keterangannya adalah kalau misalkan ini ada ketentuan dari insurance, ada prepaid rent, terus ada ini office supplies and small tools ya. Nah, untuk D5 kita itu membuat untuk office supplies dan small tools. Nah, di office supplies dan small tools ini ada keterangan sedikit ya. As Apple Blossom Collins Company purchase office supplies and small tools, the bookkeeper ya, the bookkeeper atau si pencatat akuntansi yang mencatat bukunya ini, menjaga buku, bookkeeper ya itu langsung mendebit ya, directly debit ke atau mendebit ya benar ya karena ke office supply inventory karena ini aset ya jadi debit. Terus nomornya itu 112 dan 113 respectively langsung ya. Dan physical inventory itu semua item sudah dihitung di akhir tahun dan untuk dibandingkan dengan balance yang harusnya dilaporkan pada laporan keuangan. Nah, perhitungan fisik juga dilakukan oleh company untuk membandingkan expense pada periode tersebut yang terjadi pada office supply dan smart tools. Nah, saat ini kita kondisinya itu kan 1 Januari 2004 karena kita kan ngaudit yang tahun 2003 ya. Audit laporan keuangan tahun 2003. Nah, kita pada saat itu kita mengecek, kita observasi dari office supplies dan small inventory itu dan kita menemukan bahwa perhitungan dari office supply dan inventory itu sebesar 9964 dan 6541. Nah, di sini untuk yang D5, nah kita itu tadi kan udah ngitung secara audit ya, maksudnya secara langsung, secara fisik, observasi fisiknya. Jadi ternyata sekali kita dalam laporan keuangannya itu ternyata di sini itu balance per booknya itu sama dengan yang kita hitung ya. Kita hitung tadi berapa sebesar 9964 ya yang untuk office supply. Nah, ini ternyata sama dengan balance per booknya. Makanya di sini itu kita tidak lakukan koreksi. Juga sama dengan smart tools. Smart tools tadi kan di keterangannya itu sudah dihitung sebesar $6.541. Nah, ternyata di laporan keuangan juga sama. Nah, kita sudah sesuai dengan ujian fisik. Nah, yang ini alpha ini sudah sama dengan neraca klien. Nah, catatan adalah auditor menghadiri penghitungan fisik tadi ya, office dan small tool pada 1 Januari 2004 dan mengamati proses perhitungan tersebut. Ternyata perhitungan tersebut dihasilkan bahwa sebesar nih masing-masing yang tadinya 9964 dan 6541. Ya, auditor telah mengamati dan mengakui hasil yang dilakukan perusahaan sehingga auditor tidak melakukan perhitungan ulang ataupun memberikan penyesuaian atas hal tersebut. Maka D5 selesai ya. Jadi intinya tidak ada koreksi, kita hanya mencatat sebesar ini ternyata sama dengan badan keuangan dari si klien si Apple Blossom. Nah, lanjut yang D4. Nah, D4 ini kita keterangannya itu adalah prepaid rent dan ya general expense. Nah, prepaid rent ini ternyata Apple Blossom itu ini ya menyewa dari United Properties yaitu small warehouse ya, small warehouse yang berdekatan dengan main plant atau tempat induk perusahaan. Main plant ya, atau itu istilahnya kayak tempat produksi utama. Nah, selama 2003 itu warehouse itu sudah tidak sudah kosong dan tidak digunakan, tapi Apple Blossom itu masih memiliki masih memiliki kegunaan di masa depan, kemungkinan kayak option gitu ya. Nah, ternyata di list itu
agreement itu secara 10 tahun dan cancelable. Nah, kalau ada kata cancelable berarti ini operating lease atau udah benar dicatat sebagai private rent. Nah, dan untuk non-payment of rent, ya, untuk pembayaran yang bukan rent. Nah, di execute atau di ini ya, dieksekusi atau dibeli itu pada tanggal 1 Mei 2000 dan ternyata itu dilakukan pembayaran selama 2 tahun, 2 years rental of $7.500, itu 2 tahun opsinya, dan bisa diperpanjang setiap tanggal 1 Mei, each event step number of jadi beginning. Jadi kan hitungan ini adalah 2 tahun setiap tanggal 1, dimulai dari tanggal 1 Mei 2000, berarti kan kalian 2003, laporan keuangan 2003, berarti kemarin si Apple Blossom itu bayar di tahun 2002, karena 2 tahun kan, berarti 1 Mei 2000, 1 Mei 2001, otomatis Mei 2002 bayar lagi kan. Nah, kita sudah mengasumsikan bahwa KAP kita ini, the viewer firm, itu sudah menguji ini listnya dan vouchingnya tentang details terkait dengan failure audit atau pada audit tahun sekarang. Nah, di D4 kita cek. Nah, di sini beginning balance-nya itu sesuai dengan laporan keuangannya. Neraca saldo dari klien itu sebesar 5.000 dan tidak ada premium yang dibayar tahun 2003. Kenapa? Karena tadi ya, kan dimulai tanggal 1 Mei 2000 dan si Apple Blossom itu bakal bayar di 2 tahun. Kan berarti kan tahun 2002 lagi baru bayar kan, dan opsinya itu 2 tahun sekali. Nah, dibayar di 2 tahun sekali, tahun 2002, berarti 2003 tidak bayar, berarti benar. Terus rent expense-nya itu didapat dari 7.500 dibagi 24 kali 12. Nah, kenapa 24 kali 12? Jadi gini, untuk yang bagian ini logikanya adalah kalau misalkan tadi itu kan ini kan ending balance-nya di 5.000 ya. Nah, beginning balance-nya 5.000 karena kan dari Mei ya, berarti kan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 8 bulan. Kan 2 tahun ya, 2 tahun terus dibagi 24 kali 12. Nah, kenapa kali 12? Kan 7.500 kan harusnya preminya, dan premi yang tadi di soal itu terus kita kenapa 1 tahun dikali 12, kan 2 tahunnya dibagi 24 dikali 12 tahun 12 bulan, maka dapatlah rent expense-nya itu harusnya 3.750. Nah, ternyata di perbooknya itu dicatat juga $3.750. Nah, maka ending balance-nya itu kita tinggal tinggalin tambah premium dikurangi rent expense-nya. Maka dapatlah sebesar 1.250. Nah, ternyata kebetulan banget ini perbooknya itu juga sama dan per auditnya itu sama. Maka catatannya adalah saldo menurut perhitungan perusahaan sudah sama dengan saldo perhitungan auditor, sehingga tidak diperlukan penyesuaian atas jumlah saldo tersebut. Ya. Jadi ingat ya teman, ini kenapa dapat 5.000 tadi 7.500 dikurangi 7.500 bagi 8 ya. Tadi kan aku ngitung ya, dan aku bilang bagi 24 kali 8, dikurangi aja dengan saldo awalnya, maka dapat 5.000. Oke, mungkin itu aja sih yang bisa aku sampaikan. Nanti kita akan lanjut lagi di videonya biar nggak terlalu panjang. Terima kasih. Kita lanjut lagi di video selanjutnya. Di schedule D3 sampai D. Oke, sampai D1 ya. Oke. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.